selanjutnya kita akan memasuki acara Tadabbur Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Haji Sa'ad Purdi. Kepada Pak Sa'ad Purdi, kami persilakan. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Wallahu ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa in asraqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Hasani yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat nikmat yang sangat besar yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah. Pada pagi ini kita mentadabburi, menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an yaitu surah Al-Maidah ayat 38 di bawah bimbingan Buya Rizal Al-Hasani dan didampingi oleh Ibu Ermawati Mustafa. Alhamdulillah kita sudah dengarkan, kita banyak masukan-masukan dari kosakata dan pembahasannya dengan perubahan-perubahan kata dan sesuai dengan pelaku dari anunya. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi surah ini. Baiklah kita bacakan dulu ayat ini dengan bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyariqu wasyariqatu faqta'u wasyariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Sadaqallahul azim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi mereka kerjakan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi wasyariqu wasyariqatu qatta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan mencuri, potonglah kedua tangan. Nah, itulah hukumannya. Jaza'an bima kasaba nakala minallah, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim. Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Untuk hukuman itu perlu adanya saksi, dan Allah telah menjelaskan tentang saksi dalam surah An-Nisa ayat 15. Wallati ya'tinal fahisata min nisa'in fastahsidu alaihinna arba'ata minkum. Terhadap para wanita mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada saksi di antara kamu 4 orang yang menyaksikannya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, setiap kita tuduhkan setiap orang melakukan suatu kejahatan, harus ada bukti yang nyata, ada saksi yang menyatakan bahwa dia melakukan kejahatan. Itu yang paling penting. Kemudian di ayat berikutnya, wallazani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma
innallaha kana tawwaban rahima. Di situ dikatakan wallazani ya'tiyahima minkum fa'azuhuma. Terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, berilah hukuman kepada keduanya. Itu. Kemudian jaza'an bima kasabat, itu dikatakan pembalasan bagi sebagai pembalasan bagi mereka mengerjakan kejahatan, siksaan bagi Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Perkasa. Dalam ayat lanjutan daripada Al-Maidah 38 itu 39 menyatakan faman taba mim ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha ghafurur rahima. Itu barang siapa bertaubat di antara pencuri itu faman taba mim ba'di zulmihi wa aslaha, mereka kebaikan, yaitu setelah melakukan kejahatan itu mereka memperbaiki diri. Maka diantaranya dibaca padamu adalah hukum pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangan mereka, gitu dengan ayat sebelumnya itu. Fa innallaha yatubu alaihi, maka sesungguhnya Allah Maha penerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha penyayang, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Kemudian dijelaskan di situ dalam surah berikutnya, ya, fa in taba wa aslaha fa aridu anhuma, jika keduanya bertobat, ya, memperbaiki diri, An-Nisa 16, maka biarkanlah mereka. Ingkana Allah tauban rahimah, sungguhnya Allah Maha penerima dari penerima taubat lagi Maha penyayang. Kemudian dalam surah At-Tahrim dikatakan ayat 4 mengatakan in tatuba ilallahi faqad qulubukuma wa in tazahara alaihi fa innallaha huwal maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir. Itu dikatakan jika keduanya bertobat, in tatuba ilallah, jika keduanya bertobat, faqad sarat qulubukuma, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Wa in tazaharu alaihi, jika kamu berdua membantu menyusahkan Allah, fa innallaha huwa maulahu ya Jibrilu wa salihul mu'minin, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, begitu pula Jibril, begitu pula orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, dan malaikatu ba'da zalika zahir, selain itu malaikat juga penolong mereka pula. Jadi para penolong Nabi itu kalau kamu memusuhinya adalah Allah, Jibril, orang-orang saleh, para malaikat akan menyuruh dengan. Kemudian penerimaan pengampunan taubat itu adalah hak Allah, karena Allah berfirman dalam kali firman-Nya dikatakan itu Allah Maha Kuasa di situ, maka dia apa mau mengampuni atau mau mencegah urusan Allah. Dalam surah Al-Maidah ayat 40 dijelaskan, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardi yu'azibu may yasha'u wa yaghfiru liman yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Di situ dikatakan alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard, tidakkah kamu tahu sesungguhnya Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan kerajaan bumi. Yu'azibu may yasha'u wa yaghfiru liman yasha', dan dia siksa siapa yang dia kehendaki dan dia ampuni bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini memberitakan kepada kita bahwa apa yang dibuat oleh Allah itu tidak diminta pertanggungjawaban, tetapi apa yang kalian buat, kalian dimintai pertanggungjawaban. Karena bumi dan langit semua itu milik Allah. Mau diapakan urusan dia, manusia yang ada itu mau dia ampuni atau mau dia azab itu urusan dia. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Juga Allah menetapkan hukum bagi orang yang melakukan perbuatan jahat. Di sini adalah zina. Di situ surah An-Nur ayat 2 mengatakan az-zinat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khuzkum bihima
ra'fatum fi dinillahi in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir wal yashhad fa'azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Di situ dikatakan az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina dan laki-laki berzina, itu hukum Allah. Fajalidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya 100 kali dera. Wala ta'huzkum bibihima ra'fatum fi dinillahi in kuntum mu'minin in kuntum mu'minuna billahi wal yaumil akhir. Janganlah belas kasihan kalian kepada keduanya, sehingga menyegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin, maka hendaklah pelaksana hukum mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang mukmin. Itu dikatakan oleh Buya tadi, perkumpulan hukum kisos itu dilakukan di orang ramai, itu di Mekah kejadian itu. Tapi hukum kisos itu harus lembaga negara yang melakukannya, bukan kita secara pribadi. Kalau ada terjadi kita langsung kita hukum, itu kita yang melanggar hukum orang itu dua terjadi kesalahan kalau kita melakukannya setelah ada pengadilan. Kisos pembunuhan dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 178 yang bunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiyalahu min ahi sayum fattiba'u bil ma'ruf wa ada'um billahi bi ihsan zalika tahfifu min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da zalika falahu azabun alim. Itu katakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, telah diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan pembunuhan, atau diterjemahkan kisos itu telah diwajibkan kepadamu berkenaan dengan pembunuhan. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa, orang merdeka dengan orang merdeka, seorang hamba dengan seorang hamba, seorang wanita dibalas dengan seorang wanita. Faman ufiyalahu min ahi sayun, maka barang siapa dimaafkan untuknya dari saudaranya, itu artinya dia memperoleh maaf, maka fattiba'u bil ma'ruf, maka hendaklah dia memaafkan, yang memaafkan mengikuti cara yang baik. Ya, maksudnya dia memaafkan, kemudian dia ikuti cara yang baik. Maksudnya dia maafkan, tidak perlu lagi mengikuti ungkit-ungkit dan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan hendaklah yang diberi maaf itu membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Itu sama-sama seimbang. Yang satu memberikan maaf, yang satu memberikan diat atas maaf itu. Zalika tahfifu min rabbikum wa rahmah. Demikian itulah suatu keringanan dari Tuhanmu, ya, dan suatu rahmat. Artinya kisos dengan manusia, laki-laki dengan laki-laki, dibunuh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya, begitu seorang budak dengan budak, itu jadi hilang dengan diganti dengan pemaafan dan diat yang diberikan, itu membayar diat, itu yang dianukan. Faman i'tada ba'da zalika falahu azabun alim, barang siapa melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang amat pedih. Itu maksud ayat itu adalah dia melakukan penyiksaan lagi sesudah dia beri maaf, sudah itu dia berikan bayar diat, kemudian ada pembalasan dari salah satu, maka disebut dengan melampaui batas. Kemudian di situ ayat berikutnya dijelaskan, jika kamu menyiksa, itu Allah, itu kembali kepada Allah gitu. Ayat Al-Maidah ayat 118, in tu'azibuhum fa innahum ibaduk
Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Di situ jika katakan jika engkau menyiksa, ini ditujukan kepada Allah. Jika engkau menyiksa mereka, gitu. Fa innahum ibaduk, maka mereka sesungguhnya hamba-Nya engkau. Nah, itu urusan engkau, urusan Allah. Kalau dia mau menyiksa hambanya, ayat tadi kan ayat berapa tadi katakan Allah milik segala sesuatu, mana yang dia ampuni, mana yang dia amunkan, mana yang dia azab, itu urusan Allah. Di sini ayat ini jelaskan juga, jika kau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka hamba engkau. Itu. Kemudian dijawab lagi, ayat itu tidak cukup di situ disampaikan. Wa in taufir, kata dia, wa an taufirlah begitu katakan di kata situ, jika engkau mengampun mereka, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya maha perkasa lagi maha bijaksana. Itulah hukuman Allah. Allah itu maha bijaksana dalam menetapkan hukum-hukumnya, gitu. Maka penetapan hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Demikianlah penjelasan yang bisa kita bacakan tentang hukum kisos, tentang orang yang mencuri dan berkaitan dengannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Alhamdulillah atas apa yang kita peroleh. Namun atas kesalahan mohon dimaafkan, atas kekurangan kami, dan kemudian atas kekeliruan kami mohon ampun kepada Allah dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.